Kiamat kubro. Dalam ajaran Islam, kiamat berasal dari kata Arab qiyamah yang berarti kebangkitan. Ini menandai berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Menurut pandangan Islam, kiamat dibagi dua. Yang pertama kiamat sugro atau kehancuran kecil yang bersifat individu, seperti kematian seseorang, dan yang kedua adalah kubro, yaitu kehancuran besar yang meliputi seluruh ciptaan. Sumber utama konsep ini berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut teks suci, kiamat kubro bisa ditandai dengan hal seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari barat, dan hewan yang berbicara kepada manusia. Ketika waktu yang telah ditetapkan tiba, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Ledakan suara itu menghentak seluruh alam semesta. Langit terbelah, bintang berjatuhan, dan lautan melahap daratan. Semua makhluk binasa dan menyisakan kehampaan total. Setelah masa yang hanya Allah yang tahu lamanya, malaikat Israfil meniup sangkakala kedua untuk membangkitkan seluruh umat manusia. Manusia kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk hari perhitungan amal. Setelah penimbangan amal, manusia menuju tempat abadi, yaitu surga bagi yang beriman dan beramal soleh, serta neraka bagi mereka yang durhaka. Kiamat dalam Islam bukanlah sekadar kehancuran fisik, melainkan transisi menuju kehidupan kekal yang menjadi ujian akhir bagi moralitas manusia. Eshketon. Dalam kekristenan, konsep akhir zaman dikenal sebagai Eshketon yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang terakhir. Peristiwa ini merupakan puncak dari sejarah manusia, momen di mana Tuhan menutup lembaran dunia fana. Kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru menggambarkan tanda-tanda akhir zaman secara simbolik, yaitu 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Masing-masing membawa bencana seperti wabah kelaparan, perang, dan kehancuran kosmik. Dunia akan dipenuhi kekacauan dan muncul antikristus, sosok yang memisahkan umat manusia dengan keajaiban palsu. Setelah masa penderitaan besar, Yesus Kristus datang kembali. Ia menunggang kuda putih, membawa pedang keluar dari mulutnya, simbol keadilan ilahi yang menghancurkan kejahatan. Iblis dan pasukannya dikalahkan dalam perang Armageddon, lalu dilempar ke lautan api untuk disiksa selamanya. Dunia kemudian lenyap dengan api pemurnian. Langit dan bumi baru diciptakan, tempat umat yang setia hidup abadi dalam damai. Dalam teologi Kristen, kiamat bukan hanya tragedi, tetapi penggenapan janji keselamatan. Pralaya. Dalam filsafat Hindu, alam semesta bukanlah suatu yang permanen. Ia lahir, bertumbuh, lalu musnah dalam siklus tanpa akhir yang disebut kalpa. Satu siklus penuh bisa berlangsung selama 4,23 miliar tahun manusia. Setelah kalpa berakhir, terjadi pralaya atau kehancuran total alam semesta. Diawali oleh Naimitika Pralaya, di sini Dewa Siwa menari tandaka, tarian kosmis yang mengakhiri dunia. Kedua ada Praritika Pralaya, pelarutan unsur materi kembali dalam prakritika atau bisa disebut energi primordial. Ketiga, Atyantika Pralaya, pelepasan individu dari siklus kelahiran dan kematian. Bisa disebut moksha. Menurut kitab Vishnu Purana, saat dunia telah dipenuhi dosa dan kebodohan spiritual, Dewa Kalki, inkarnasi terakhir Dewa Vishnu, akan turun ke bumi untuk menghancurkan kejahatan. Setelah itu, bumi akan tenggelam dalam samudera api dan air selama jutaan tahun. Namun setelah masa kehancuran berakhir, Brahma menciptakan kembali dunia baru yang lebih murni. Bagi Hindu, kiamat bukan akhir dari segalanya, tapi pembersihan kosmis menuju penciptaan berikutnya. Ragnarok. Kisah Ragnarok berasal dari naskah kuno, poetik Eda, dan prose Eda. Ini adalah nubuat tentang nasib para dewa, akhir dunia, dan permulaan baru. Ragnarok diawali dengan Fimbulwinter, musim dingin panjang selama 3 tahun tanpa musim panas. Dunia dilanda perang saudara, nilai-nilai moral hancur, dan keluarga saling membunuh. Setelah itu, rantai Fenrir, serigala raksasa anak Loki terputus, dan Jormungandr, ular dunia, naik dari laut, lalu menyemburkan racun yang mematikan. Langit retak terbuka. Pasukan raksasa dan makhluk kegelapan menyerbu Asgard, rumah para dewa. Odin, raja para dewa, bertempur dengan Fenrir dan tewas. Thor membunuh Jormungandr, tapi mati karena racunnya. Loki dan Heimdall saling membunuh, dan dunia terbakar oleh api raksasa Surtur. Setelah bumi tenggelam ke dalam laut dan langit runtuh, segalanya tampak berakhir. Namun dari abu kehancuran itu, dunia baru muncul, hijau, tenang, dan subur. Dua manusia, Liv dan Liv terakhir, selamat dan mengisi kembali bumi. Ragnarok bukanlah sekadar kehancuran, melainkan siklus kebangkitan setelah kejatuhan, menggambarkan keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Tabrakan asteroid. Dari sudut pandang sains, ancaman terbesar yang nyata adalah benturan asteroid atau komet berukuran besar. Bukti paling kuat adalah peristiwa KT extinction 65 juta tahun yang lalu, memusnahkan 75% kehidupan di bumi termasuk dinosaurus. Asteroid sebesar 10 km menghantam kawasan Yucatan, Meksiko, menciptakan kawah Chicxulub. Energi yang dilepaskan setara miliaran bom atom Hiroshima. Gelombang panas memicu kebakaran hutan di seluruh dunia.
Diikuti musim dingin asteroid, debu menutupi matahari selama bertahun-tahun, menghambat fotosintesis dan menyebabkan kelaparan massal. Kematian matahari. Menurut pandangan astronomi, setiap bintang memiliki siklus hidup, dan matahari tidak terkecuali. Sekitar 5 miliar tahun lagi, matahari akan kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya. Ia akan memulai membakar helium, menyebabkan ukurannya membesar 100 kali lipat menjadi red giant. Ketika itu terjadi, suhu di bumi akan naik ribuan derajat, lautan meluap menjadi uap panas, dan atmosfer lenyap ke angkasa, dan seluruh kehidupan akan punah. Planet Merkurius dan Venus akan ditelan terlebih dahulu, sementara bumi akan hancur total atau menjadi planet tanpa kehidupan. Akhirnya, setelah semua bahan bakar habis, matahari akan menyusut menjadi katai putih atau sisa bintang kecil yang dingin dan tak lagi bersinar. Bagi ilmuwan, inilah akhir alami kehidupan di tata surya. Tidak ada kehancuran moral atau ilahi, hanya proses kosmik yang tak terelakkan. Kiamat buatan manusia. Kiamat bisa datang bukan dari luar, tapi dari perbuatan manusia sendiri. Seperti perang nuklir, dengan ribuan hulu ledakan aktif di dunia, satu perang besar bisa memicu musim dingin nuklir, di mana asap dan debu menghalangi sinar matahari, menurunkan suhu global dan membunuh miliaran orang. Bisa juga lewat kecerdasan buatan. Jika AI mencapai kesadaran melebihi manusia atau super intelligence, ia dapat mengambil alih sistem dunia, menghancurkan manusia yang dianggap ancaman. Atau krisis iklim, pemanasan global memicu badai ekstrim, naiknya permukaan laut, dan runtuhnya ekosistem. Dalam skenario terburuknya, bumi menjadi tak layak huni seperti planet Venus. Kiamat simulasi. Teori ini diajukan oleh filsuf Oxford, Nick Bostrom. Ia berargumen bahwa jika peradaban maju bisa menciptakan simulasi realitas dengan detail sempurna, maka sangat mungkin kita sendiri hidup dalam salah satu simulasi itu. Dalam kerangka ini, kiamat terjadi bukan karena bencana fisik, tetapi karena server atau sistem simulasi dunia dimatikan. Jika pencipta simulasi memutuskan menghentikan program, seluruh realitas kita, waktu, ruang, dan kesadaran lenyap dalam sekejap. Beberapa ilmuwan bahkan mengaitkan anomali fisika seperti dan cosmic background noise sebagai potensi glitch dalam simulasi tersebut. Meski sulit dibuktikan, teori ini apakah menyentuh ranah eksistensial terdalam. Apakah dunia ini nyata atau hanya ilusi digital? Dan jika iya, maka akhir dari semua ini mungkin bukan ledakan, melainkan penghapusan data.